Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan diberikan kelancaran untuk segala aktivitasnya. Oke lah, di materi ini yaitu mata kuliah pemrograman berbasis objek. Yang pertama ya, materi pertama itu kita akan mengenal tentang OOP itu sendiri. Oke, langsung saja. Apa sih OOP itu? Nah, OOP adalah pemrograman berbasis objek atau berorientasi objek, disingkat menjadi OOP. Nah, si OOP ini model pemrograman yang paling banyak dipakai saat ini ya. OOP telah menggantikan teknik pemrograman prosedural dan telah dipakai sejak tahun 1970. Java adalah bahasa yang berorientasi objek, karena itu Anda harus paham OOP agar dapat produktif menggunakan Java. Nah, program yang berorientasi objek akan terdiri dari objek-objek. Objek-objek ini seringkali mempresentasikan apa yang ada di dunia nyata. Nah, next. Istilah-istilah di dalam OOP. Di dalam OOP itu ada beberapa istilah, yaitu class, object, relationship, dependency, aggregation dan inheritance, kemudian encapsulation, instansi variabel, lalu ada metode. Ya, ini istilah-istilah yang harus kita ingat ya. Nah, kita ambil gambaran nyatanya itu di pabrik mobil ya. Perumpamannya seperti ini. Sebelum seseorang mengendarai mobil, tentu Anda harus membuat mobil tersebut terlebih dahulu. Bener nggak? Jadi sebelum seorang mengendarai mobil, pasti mobilnya itu harus dibuat terlebih dahulu. Nggak ada mobil, gimana kita mengendarai mobil, ya kan? Dibuat dulu lah kerangkanya, sasisnya, mesinnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membuat mobil? Langkah pertama yaitu menggambar desain mobil dulu. Langkah kedua, menambahkan detail mobil tersebut, misalnya desain pedal gas untuk maju, desain rem untuk berhenti, desain setir untuk belok kiri, kanan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian langkah ketiga, yaitu baru proses pembuatan mobil dimulai. Nah, ini kita lihat di gambarnya ya. Pertama desain mobil dulu, kemudian menambahkan desain mobil lalu dibuat. Nah, bagaimana pedal gas itu bekerja? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin pada saat pedal gas diinjak? Apakah Anda sebagai pengendara perlu tahu bagaimana cara kerja detail dari pedal gas? Enggak kan? Ya enggak loh. Yang perlu kita ketahui ya, kalau gasnya diinjak, itu akan mempercepat laju mobil. Artinya, detail dan cara kerja pedal disembunyikan dari penggunanya, di hiding. Nah, Anda sebagai pengemudi cukup tahu aturan dan fungsinya saja. Injak pedal gas sebelah tengah, maka mobil akan melaju. Jadi kesimpulannya, sebelum Anda membuat objek mobil, seseorang harus merancang terlebih dahulu, yaitu blueprintnya misalnya seperti itu. Nah, di dalam rancangan tersebut, semua detail cara kerja mobil disembunyikan dari para penggunanya kelak. Setelah desain mobil dibuat, maka kita dapat mulai membuat berbagai objek mobil yang kita inginkan. Nah, apa sih hubungannya dengan OOP tentang pembuatan mobil tadi? Ya, sama halnya dengan penyembunyian detail pedal pada sebuah mobil, di OOP kita juga menyembunyikan detail pemrograman di dalam sebuah metode atau fungsi. Metode-metode ini dibuat dan disimpan bersama-sama di dalam suatu desain yang disebut dengan kelas. Oke, sampai sini paham ya? Sudah ada gambaran. Nah, ini metode di mobil tadi ya kita gambarin. Metode yaitu injak gas, injak rem, belok kiri, belok kanan, dan lain sebagainya. Itu fungsinya kan. Kemudian kelas yaitu adalah rancangan mobilnya. Jadi kelas itu adalah sebuah rancangan atau blueprint dari suatu objek. Oke, kelas dan objek. Kelas adalah suatu template atau blueprint atau rancangan dari objek yang akan dibuat. Objek adalah sesuatu yang diciptakan dari kelas tersebut.
analogi lainnya, kelas kita bisa gambarkan adalah cetakan kue ya. Anggapannya seperti itu. Kemudian objeknya adalah kuenya. Seperti itu loh. Jadi objek adalah sesuatu yang diciptakan dari blueprint atau kelas. Merancang aplikasi program berbasis OOP. Sekarang Anda diminta merancang suatu program untuk sebuah bank. Di aplikasi bank pasti ada yang namanya rekening. Dengan menggunakan konsep yang sama, Anda dapat mendesain sebuah kelas yang mempresentasikan sebuah rekening. Rekening tersebut didesain sedemikian rupa sehingga memiliki 3 buah metode, yaitu metode untuk menyimpan uang, itu bisa dinamain tabung ya. Kemudian metode untuk mengambil uang, kita bisa namain tarik. Dengan metode untuk memeriksa saldo atau cek. Analogi pabrik mobil dan program bank. Lihat, ini di pabrik mobil dan ini program aplikasi bank. Di pabrik mobil kita ngedesain mobil dulu ya. Nah, kalau di program bank ya, ini desain kelas rekeningnya. Kemudian mendesain detail cara dari kerja mobil, yaitu injek pedal, injek rem, setir kiri, setir kanan. Kalau di rekening, detail rekening yaitu metode menabung, metode menarik uang, metode memeriksa saldo. Kemudian mobil memiliki atribut ya. Rekening di program juga misalkan rekening juga memiliki atribut. Contoh atributnya apa di mobil? Beberapa lampu, beberapa ban, beberapa kursi, satu setir dan lain-lain sebagainya. Di rekening, di program rekening juga kita ada atribut. Misalkan nomor, nama pemilik, jumlah saldo. Ini adalah data ya, bisa kita ambil simpulin di data. Kemudian buat objek mobil untuk Anda kendarai. Lalu buat objek rekening untuk Anda miliki. Seperti itu gambarannya, analogi dari kehidupan nyatanya ya, pabrik mobil dan ini untuk program aplikasi. Nah, sampai sini saya rasa udah ada sedikit gambaran, walaupun masih agak bingung-bingung ya. Kita sama-sama belajar, semoga cepat bisa memahami OOP ini. Sekarang adalah contoh membuat kelas di Java. Nah, ini adalah contoh membuat kelas rekening Java. Pertama, awalan mula keywordnya adalah public, kemudian kelas, lalu rekening. Dimulai dengan buka kurung berawal dan diakhiri dengan tutup kurung berawal. Perlu diperhatikan, bahasa adalah bahasa pemrograman yang case sensitif, jadi huruf besar dan kecilnya mengaruh. Jadi kalau dia keywordnya adalah public, defaultnya public seperti ini. Nah, aturannya harus seperti ini tulisannya. Tidak boleh di sini huruf besar P, itu salah. Atau di sini C, ininya S-nya gede, itu salah. Nah, awalan nama rekening harus huruf besar. Contohnya nih, rekening. Ini harus diawali dengan huruf besar ya. Best practice-nya seperti itu. Lihat ini, kelas selalu diawali dengan huruf besar. Nah, ini adalah penambahan metode ya, metode di dalam kelas rekening, yaitu metode cek saldo yang fungsinya untuk menampilkan teks selamat datang di rekening Anda dan saldo Anda dalam 15.000. Nah, ini adalah fungsi atau metode yang ada di dalam kelas rekening. Nah, si kelas rekening ini hanya bisa dikompil, dia nggak bisa di run ya atau dieksekusi karena emang kelas rekening bukanlah program aplikasi, jadi dia nggak punya main metode atau metode utama. Nah, ini adalah perbandingan antara konsep pemrograman PBO dan prosedural. Di prosedural itu kita lihat ada hanyalah fungsi-fungsi ya, mengambil, menabung, dan mentransfer. Nah, kalau di object oriented ini lihat dia memang benar-benar orientasinya ke objek. Ini ada pelanggan, kemudian ada uang, dan ada rekening. Itu adalah objek ya pastinya. Objek, perbedaan objek dan kelas. Nah, kelas adalah pemodelan dari objek yang berisi informasi tentang karakteristik data dan tingkah laku yang dimiliki oleh objek tersebut, yaitu atau biasa disebut metode. Sedangkan objek merupakan perwujudan dari suatu kelas atau instansi dari suatu kelas.
kita lihat contohnya di sini adalah kelas wanita atau girl. Nah, ini kelas girl ini dia bisa dibuat menjadi banyak objek. Di sini ada 4 objek ya. Dina, Daria, Ani, dan Siti. Oke. Nah, objek-objek ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pastinya ya. Walaupun dia dibuat dari kelas yang sama. Oke. Contohnya karakteristiknya itu rambutnya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang pendek, ada yang panjang, dan lain sebagainya. Ini kelas bisa menjadi objek 1, objek 2, dan objek 3. Nah, dari kelas girl ini ya, itu dia mempunyai variabel data atau atribut, yaitu warna rambut, tinggi badan, dan warna kulit. Metodenya itu tertawa dan menangis. Nah, menciptakan kelas. Kelas pada Java didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas. Bentuk umumnya kelas, nama kelas ya. Contohnya kelas siswa, ada atribut nama, jurusan, dan NRP dengan tipe data string dan integer. Ini contoh di UML kelas, diagramnya seperti ini. Membuat objek dari suatu kelas. Dibutuhkan operator new untuk membuat objek dari suatu kelas. Bentuk umumnya seperti ini. Nama kelas, variabel referensi objek, new nama kelas. Contohnya siswa ya. Siswa A sama dengan new siswa. A ini adalah objek dari kelas siswa. Oke, paham? Nah, ungkapan di atas merupakan bentuk singkat dari proses berikut. A. Mendeklarasikan variabel referensi objek siswa A. Kita buat variabel referensi dari suatu objek, yaitu A ya. Kemudian menciptakan objek dari kelas dengan operator new. Nah, ini adanya kata kunci new, berarti itu adalah pembuatan suatu objek. A menugaskan atau mengasin variabel kepada objek yang telah dibuat. A sama dengan new siswa. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara mengakses variabel dari suatu kelas. Si kelas siswa ini, sorry ya, ini bukan cara yang baik ya. S-nya seharusnya huruf besar, tapi kita anggap benar aja dulu ya. Sorry. Nah, kelas siswa dia mempunyai atribut nama, jurusan, dan NRP atau variabel ya. Ini variabel dengan tipe datanya masing-masing ada string untuk nama, string untuk jurusan, integer untuk NRP. Nah, gimana caranya mengakses variabel ini ya ke dalam kelas lain? Contohnya gini, public class siswaku. Lihat, kita membuat objek siswa dari kelas siswa. Siswa A sama dengan new siswa. Oke. Nah, kita bisa manggilnya dengan kata kunci titik ya. Ini titik A, titik nama. Kita bisa langsung mengisikan value-nya atau hasilnya atau nilainya. Seperti ini, A nama sama dengan kita, A jurusan sama dengan Telkom, A NRP sama dengan 7206. Oke, biar nggak bingung saya contohkan ya. Kita lihat, kita buat kelas siswa dulu ya. Oke, public class siswa. Nah, di siswa ini mempunyai 3 ya. Pertama yaitu string nama, kemudian string jurusan, lalu integer NRP. Kita save dulu, save. Kemudian kita buat kelas baru
itu namanya siswaku kan, siswaku. Oke, kelas siswaku. Nah, kita buat objek A ya, dari kelas siswa ya, siswa A sama dengan ini siswa. Oke, kemudian A nama, kemudian Cita, kemudian jurusannya Telkom, lalu NRP-nya sama dengan 7206, akan gitu ya. Kita bisa langsung tampilkan ya, sistem out relay nama tambah nama, kemudian nama, ini masih ada error ya, karena seharusnya kita harus buat metode utama dulu, seperti ini. Sama kemudian tambah jurusan, lalu kemudian NRP ya. Perhatikan, kita tinggal panggil variabelnya aja, NRP ini ya. Oke, oh sorry, ini integer. Kalau integer nggak usah pakai tanda kutip, seperti ini aja. Oke, sudah itu. Nah, kalau di run sih bisa ini salahnya. Kita coba run. Lihat nama Cita, jurusan Telkom, IP 7206, ini tinggal dirapin aja sih, nama, jurusan. Oke, coba save, run lagi. Nah, udah ya, udah bisa sih. Oke, nah seperti itu. Ini yang kita perhatikan. Jadi cara mengakses suatu variabel ya, suatu variabel dari suatu kelas lain ya. Ini kan variabel nama, jurusan, dan NRP. Kita buat dulu objeknya dari kelas ini, siswa A, dengan kata kunci new siswa. Nah, kita bisa akses dengan tanda kita ketik nama objeknya yang sudah jadi, ini A, lalu titik, kemudian panggil nama variabelnya apa, nama, misalkan nama. Nah, ini kita langsung bisa kita isi nilainya, itu Cita, dan jurusan Telkom dan lain sebagainya. Seperti itu ya kira-kira. Oke, paham ya sampai sini seharusnya. Mengakses variabel dan metode dari suatu kelas. Contoh siswa bagi Java. String nama, string jurusan, INT, NRP. Ya, ini adalah metodenya. Metode set nama, metode set jurusan, kemudian ini metode set NRP. Nah, public kelas siswa lagi. Apa yang harus ditambahkan agar muncul tampilan Cita adalah namaku di Telkom, adalah jurusanku, dan NRP ku 7206. Ya, ini kelas siswa mempunyai
atribut atau variabel nama, jurusan, dan NRP. Kemudian ada metode set nama, set jurusan, set NRP. Ya. Gimana caranya agar tampilannya nanti seperti ini? Ya. Kita coba edit ini. Nah, ini kita bikin metode void set nama misalkan. Set nama string nama siswa misalkan. Nama sama dengan nama siswa. Oke, begitu pula dengan void set jurusan string jurus siswa misalkan, jurusan sama dengan jurus siswa. Nah, ini void set NRP. Integer ya seharusnya ya. Oh sorry, ini string aja nggak apa-apa. String NRP siswa. Oke, ini integer seharusnya sih. Nah, oke. Nah, cara manggilnya di sini. Nah, kita nggak usah ngisinya di sini ya, harusnya. Oke. Nah, panggil metodenya. Namanya siapa? Sorry, panggil metodenya berarti set dong, set nama. Lihat ini metode yang kita buat di sini ya, bisa kita panggil di sini di siswaku. Set nama, namanya misalkan Budi, atau samain kayak tadi aja ya, Cita. Kemudian set jurusan, jurusannya Telkom. Kemudian set NRP. Ini salah di sisi nggak apa-apa, integer soalnya nggak boleh tanda kutip. Oke, sekarang kita coba save dan kita run lagi. Nama kita jurusan Telkom, NRP ya sama, sesuai. Oke, nah apa? Cita adalah namaku. Oke, seperti ini berarti Cita. Berarti kita rubah nih value-nya apa, outputnya. Panggil variabel nama Cita adalah namaku. Kemudian tambah jurusan, tambah Telkom adalah jurusanku, tambah NRP dan NRP ku adalah ini, dan NRP ku adalah ya seperti itu ya. Coba kita run. Lihat, kita adalah namaku Telkom. Ini seharusnya nggak usah pilih Telkom, gini aja. Telkom adalah jurusanku dan NRP ku adalah 545, sesuai yang kita isi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sini paham ya gimana cara ngakses variabel
dari suatu kelas lain atau mengakses metode dari suatu kelas lain. Nah, ini ada soal buatlah program dari UML kelas diagram ya, buat program dari UML ini ya, sehingga dapat tampilannya nanti nama, cita, jurusan Telkom, NRP segini dan ya, nanti hampir sama seperti tadi, cuman outputnya ini jadi ke bawah gini.